Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, kalian semua sudah siap-siap ya mau mendengarkan sekolah minggu. Kelihatan nih dari sini nih, sudah pada cakep-cakep semua. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu Advent ketiga untuk menyambut hari Natal. Nah lihat dong, di belakangnya Bunda ada pohon Natal yang sangat indah. Oh ya, Bunda ditemani oleh Kenneth. Sekarang ada lagi di Bandung. Oh, sekarang ada di Surabaya. Bunda lagi mau menuju ke Bali ya adik-adik, ke rumahnya Kenneth. Nah adik-adik, minggu ini kita mau belajar tentang menjadi teladan. Bagaimana ya menjadi teladan yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Yuk kita ikuti sekolah minggu dengan baik, supaya kita bisa menyimak dan memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekeliling kita. Tapi sebelumnya yuk kita nyanyi dulu, kita angkat puji-pujian buat Tuhan Yesus. Kalian siap ya? Oke, selamat mengikuti sekolah minggu. Bye-bye. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Dalam nama Bapa yang Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, kami mengucapkan syukur atas berkat dan rahmat kasih yang Kau anugerahkan kepada kami. Bapa, kami kembali akan mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu lewat dia hari ini. Berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami bisa selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Lona. Kali ini kita akan bersama-sama membaca kitab suci ya, yang diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, bab 4 ayat 11 sampai dengan 16. Kita baca bersama-sama ya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua.
perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan memberi penjelasan sedikit tentang bacaan kitab suci hari ini dan kaitannya dengan tema kita hari ini, yaitu menjadi teladan yang baik. Adik-adik, bacaan ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius adalah seorang pemuda yang dipercayai oleh Santo Paulus untuk melayani di kota Efesus. Sebagai seorang pemuda, Paulus yakin Timotius akan bisa dibimbing dan menjadi seorang teladan di kemudian hari. Nah, adik-adik, kaum muda atau pemuda itu sering dianggap sebagai seseorang yang penuh semangat, cekatan, punya banyak ide, berani bermimpi, dan kreatif. Adik-adik mungkin sering mendengar di mana-mana bahwa remaja dan kaum muda adalah agen perubahan. Tapi bukan kakak-kakak usia remaja saja. Adik-adik Bia juga diharapkan ke depannya bisa menjadi seorang yang bisa mengubah dunia menjadi lebih baik lagi dan menjadi teladan bagi sesama. Tapi gak jarang karena usia kita yang masih muda, kita sering dianggap masih kecil, masih kekanak-kanakan, dan belum punya pengalaman hidup yang cukup untuk menjadi seorang teladan bagi sesama kita. Dan seringnya karena hal itu, kita jadi gak berani untuk berbuat sesuatu yang baik yang bisa menjadi contoh bagi sesama kita. Nah, adik-adik, menjadi teladan atau contoh bukan berarti kita menggurui sesama kita. Menjadi teladan yang baik berarti kita berharap bahwa kehadiran kita, perbuatan, perkataan, dan segala gerak-gerik kita membawa pengaruh yang baik untuk keluarga, teman, dan sesama di sekitar kita. Lebih baik lagi jika mereka mencontoh perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Sekarang, apa sih yang dapat kita lakukan untuk menjadi seorang teladan? Kakak kasih contoh yang mudah ya adik-adik. Misalnya, dengan rajin ikut misa online atau kegiatan Bia, sehingga bisa menjadi contoh untuk adik, kakak, atau teman-teman. Atau membantu teman yang kesulitan belajar, sehingga bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain untuk berbuat hal yang sama. Kemudian, dengan rajin belajar atau rajin melatih talenta yang kita punya, juga salah satu cara supaya kita bisa menjadi seorang teladan yang baik. Syukur-syukur teman-teman yang lain juga ingin rajin seperti kita. Dan yang terakhir, berbuat baik kepada sesama, sehingga tidak hanya adik, kakak, dan teman-teman saja yang ingin mencontoh, tetapi juga orang dewasa terinspirasi dengan kebaikan hati adik-adik semua. Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan hidup kita, dan kita diajarkan untuk mencontoh Tuhan Yesus yang selalu berbuat kasih, menolong sesama, dan selalu menyenangkan hati Allah Bapa. Dengan menjadi teladan yang baik kepada sesama, kita sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus harapkan, yaitu menyebarkan kasih Allah Bapa kepada manusia. Jadi adik-adik, ayo kita berlomba-lomba untuk menjadi teladan yang baik bagi sesama. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah! P-A-I-K baik,
Sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Kita akan membutuhkan kertas origami warna hijau. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat seperti yang ada di video ya. Setelah itu, kita akan mengikuti garis lipatan yang sudah tadi kita buat dan buatlah seperti ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, buat dua lagi dengan cara yang sama. Setelah itu, kita akan membuat bagian batangnya. Untuk batangnya, kita akan membutuhkan kertas origami warna coklat. Setelah itu, ikuti langkah-langkah yang ada di video ya. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan hal yang hampir sama seperti yang pertama tadi, yaitu mengikuti garis lipatan yang sudah kita buat dan hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya bisa dilihat di video ya. Kalau sudah jadi, akan seperti ini. Lalu, bagian yang terbuka ini dilipat ke atas bagian ujungnya. Dan lakukan hal yang sama ke yang lain. Nah, kalau sudah, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, pelan-pelan semua lipatannya dibuka ya. Dan kalau sudah dibuka, nanti akan ada garis lipatannya seperti ini. Sekarang, balik ke bagian yang warna putih dan lipat ujungnya sesuai garis lipatan yang sudah ada. Setelah itu, balik ke yang warna coklat dan ikuti garis lipatan yang sudah ada dan buat bentuk seperti ini. Setelah itu, lipat lagi bagian ujung kanan dan kiri sesuai garis yang sudah ada. Kalau sudah jadi, lipatannya ini boleh dilem ya. Nah, kalau sudah dilem akan jadi seperti ini. Lalu, lem di setiap ujungnya.
Dan setelah itu, ambil salah satu origami hijau yang sudah kita buat dan tempel ke bagian batangnya. Kalau bisa, pastikan setiap ujungnya itu nempel ya. Lalu, lakukan hal yang sama ke origami hijau yang lainnya. Nah, sudah jadi deh pohon Natal kita. Bye-bye. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas bimbingan-Mu selama biar hari ini. Ajarlah kami untuk selalu berbuat kasih dan mengikuti firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi teladan yang baik bagi sesama di sekitar kami. Bimbing kami agar tiap perkataan dan perbuatan kami selalu berkenan kepadamu, dan agar kami selalu menjadi pembawa kabar gembira-Mu. Terima kasih Bapa, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana tadi? Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, bernyanyi bersama, dan membuat kreativitas. Senang ya kita bisa sama-sama pada hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah belajar untuk memberikan yang terbaik, menjadi teladan bagi orang lain. Kita sebagai anak sekolah minggu, ayo kita berlomba-lomba memberikan yang terbaik buat orang lain. Karena dengan memberikan yang terbaik buat orang lain, artinya kita juga memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, sebagai hadiah ulang tahun Tuhan Yesus nih, kita harus memberikan yang terbaik dong buat Tuhan Yesus ya. Oke adik-adik, jadi kita semua sudah mengerti ya. Yuk semua sama-sama, semua dari kakak, adik, ayo kita memberikan yang terbaik dan memberikan teladan buat orang lain, buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Kekuatanku, pada siapa ku takut. Yesuslah penjagaku dan penolongku, memberikan berkat bagi masa depanku. Sukacitaku penuh, Yesuslah kekuatanku. Pada siapa ku takut, masa depan yang indah Ia berikan bagi hidupku, kamu dan kita semua. Karena aku berharga, ku mau bersinar menjadi terang bagi teman-teman dan keluargaku. Kasih Tuhan sampai selama-lamanya.
masa depan yang indah Ia berikan bagi hidupku, kamu dan kita semua. Karena aku berharga, ku mau bersinar menjadi terang bagi teman-teman dan keluargaku. Ku mau ceritakan kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Ku mau bersinar menjadi terang bagi teman-teman dan keluargaku. Ku mau ceritakan kasih Tuhan sampai selama-lamanya, sampai